Bagian 1. Apa itu perusahaan jasa? Contoh seru di dalamnya. Hai para penyihir keuangan. Hari ini kita akan menyelami dunia perusahaan jasa yang menarik. Kalian tahu, perusahaan yang nggak jual barang yang bisa dipegang? Coba pikirkan. Pernah potong rambut? Itu perusahaan jasa. Bagaimana dengan konser keren yang kamu tonton bulan lalu? Yap, perusahaan jasa lagi beraksi. Perusahaan jasa itu tentang menggunakan keterampilan dan keahlian mereka untuk membuat hidup kita lebih mudah dan menyenangkan. Mereka nggak menjual barang fisik ke kita. Malahan, mereka memberi kita layanan yang berharga. Bayangkan dokter, pengacara, guru, restoran, salon rambut, dan bahkan platform streaming favoritmu. Nih contoh seru. Bayangkan ada jasa jalan-jalan anjing keren banget namanya Pulse for a Walk. Mereka nggak jual tali atau makanan anjing, walaupun mungkin mereka kasih beberapa sebagai bonus. Bisnis mereka adalah menyediakan jasa mengajak anjing jalan-jalan dan memastikan mereka dapat olahraga harian. Jadi, entah itu restoran mewah yang menyajikan makanan lezat, atau perusahaan teknologi yang mengembangkan perangkat lunak canggih, perusahaan jasa ada di sekitar kita, membuat hidup kita lebih baik dalam berbagai cara. Bagian 2. Kenapa laporan keuangan itu sahabat bisnis terbaikmu? Sekarang, mari kita bicara tentang kenapa laporan keuangan penting banget buat perusahaan jasa supaya sukses. Bayangkan mau bikin kue tanpa resep, kacau kan? Sama seperti menjalankan bisnis tanpa mencatat keuanganmu. Laporan keuangan itu seperti rapor bisnis. Laporan ini memberitahumu berapa banyak uang yang kamu hasilkan, kemana uangmu pergi, dan seberapa sehat bisnismu secara keseluruhan. Laporan ini penting untuk membuat keputusan yang cerdas, seperti apakah perlu merekrut lebih banyak karyawan, investasi peralatan baru, atau bahkan membuka cabang kedua. Anggap saja begini, kamu seorang fotografer berbakat dengan studio sendiri, keren. Laporan keuangan akan memberitahumu layanan fotografi mana yang paling menguntungkan. Foto pernikahan, foto keluarga, atau mungkin bahkan foto hewan peliharaan. Informasi ini membantumu fokus pada apa yang paling berhasil dan membuat keputusan strategis untuk mengembangkan bisnismu. Bagian 3. 3 sekawan keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Ada 3 laporan keuangan utama yang harus dipahami setiap perusahaan jasa, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Anggap saja mereka seperti 3 sekawan keuangan, masing-masing memainkan peran penting dalam memberikan gambaran lengkap tentang kesehatan keuangan bisnismu. Pertama, ada laporan laba rugi, yang menunjukkan berapa banyak uang yang dihasilkan bisnismu, pendapatan, dan berapa banyak yang dikeluarkan, beban, selama periode waktu tertentu. Ini seperti laporan untung rugi bisnismu. Selanjutnya, ada laporan perubahan ekuitas, yang melacak perubahan kepemilikan bisnismu dari waktu ke waktu. Laporan ini menunjukkan berapa banyak uang yang diinvestasikan pemilik, berapa banyak laba yang ditahan bisnis, dan dividen yang dibayarkan. Terakhir ada neraca, yang memberikan gambaran aset, liabilitas dan ekuitas bisnismu pada titik waktu tertentu. Ini seperti selfie keuangan bisnismu. Bagian 4. Laporan laba rugi 101. Mencatat penghasilanmu. Mari kita bahas laporan laba rugi dengan contoh sederhana. Bayangkan kamu menjalankan layanan perawatan hewan peliharaan keliling bernama Mandiin. Berikut laporan laba rugi sederhana untuk bisnismu untuk bulan Januari Mandiin. Laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir pada 31 Januari 2025. Pendapatan, jasa perawatan 5.000 lata total pendapatan, $5. Beban, perlengkapan, sampo, kondisioner, $500. Biaya transportasi, $200. Biaya pemasaran, $100. Total beban $800. Laba bersih, $4.200. Seperti yang kamu lihat, laporan laba rugi dengan jelas menunjukkan berapa banyak uang yang dihasilkan bisnis perawatan hewan peliharaanmu dari layanan perawatan, dan berapa banyak yang dihabiskan untuk beban seperti perlengkapan dan transportasi. Selisih antara pendapatan dan bebanmu adalah laba bersih, yang merupakan keuntungan bisnismu untuk bulan tersebut. Bagian 5. Tindakan penyeimbangan, memahami neraca. Sekarang mari kita pahami neraca. Ingat, ini seperti selfie keuangan bisnismu, menunjukkan apa yang kamu miliki, aset, apa yang kamu hutang liabilitas, dan apa yang tersisa untuk pemilik ekuitas. Mari kita tetap dengan contoh Mandiin dan buat neraca sederhana. Mandiin neraca per 31 Januari 2025. Aset, kas, $3.000. Peralatan perawatan hewan peliharaan $2.000. Total aset $5.000. Liabilitas, hutang usaha, uang piutang kepada pemasok, $500. Total liabilitas, $500. Ekuitas pemilik, $4.500. Total ekuitas, $4.500. Total liabilitas dan ekuitas, $5.000. Neraca menunjukkan bahwa Mandiin memiliki aset $5.000,
yang meliputi kas dan peralatan perawatan hewan peliharaan. Mandiin juga memiliki liabilitas $500, yang menunjukkan uang yang terutang kepada pemasok. Akhirnya, ekuitas pemilik adalah $4.500, yang merupakan selisih antara aset dan liabilitas. Perhatikan bagaimana sisi aset selalu sama dengan sisi liabilitas dan ekuitas. Itulah tindakan penyeimbangan. Bagian 6, tips terbaik untuk mengelola catatan keuanganmu seperti profesional. Mencatat keuanganmu mungkin tampak menakutkan, tapi sebenarnya tidak. Berikut beberapa tips untuk mengelola catatan keuanganmu seperti profesional. 1. Pisahkan, pisahkan, pisahkan. Sama seperti kamu nggak akan mencampur adonan kue dan adonan pizza. Pisahkan transaksi bisnismu dari transaksi pribadimu. Buka rekening bank dan kartu kredit terpisah untuk bisnismu, agar pelacakan pendapatan dan beban jadi mudah. 2. Gunakan teknologi. Ucapkan selamat tinggal pada kotak sepatu penuh struk. Gunakan perangkat lunak atau aplikasi akuntansi untuk mendigitalkan strukmu, melacak beban, dan menghasilkan laporan keuangan secara otomatis. Percayalah, dirimu di masa depan akan berterima kasih. 3. Jangan takut meminta bantuan. Jika angka membuatmu gugup, jangan ragu untuk meminta bantuan dari akuntan atau pemegang buku profesional. Mereka dapat membantumu mengatur pembukuan, menjaga catatanmu tetap teratur, dan memastikan kamu berada di jalur yang benar. Ingat, mengelola keuanganmu secara efektif itu seperti menjaga kesehatan bisnismu. Dengan tetap teratur, menggunakan alat yang tepat, dan meminta bantuan saat dibutuhkan, kamu akan berada di jalur yang tepat menuju kesuksesan finansial.